السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah al-fath, setelah Futuh Makkah. Maksudnya tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Gitu. Adapun hijrah dari Jepang ke Indonesia, dari Spanyol ke Mesir, dari Amerika ke Saudi, dari negeri kafir ke negeri Muslim, masih ada. Yang sudah tidak ada adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Tidak ada lagi. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi negara Islam. Negerinya kaum muslimin kan sudah futuh. Sudah dikuasai oleh Rasul dan para sahabat. Maka disebut Fathu Mekah. Ditaklukkannya Mekah oleh kaum muslimin, oleh Rasul dan para sahabat. Maka ketika misalnya Timur Timur atau Papua Nugini ditaklukkan oleh Indonesia, maka tidak wajib hijrah lagi dari Timur Timur ke Indonesia, dari Papua Nugini ke Indonesia atau ke Malaysia ke negeri Islam, karena Papua Nugini atau Timur Timur sudah menjadi negara Islam. Intinya, siapapun yang hidup di negeri kafir, Jepang misalnya, Amerika misalnya, Spanyol misalnya, Denmark misalnya, wajib hijrah. Wajib hijrah. Pindah ke negeri Islam. Silahkan pilih apa Indonesia, apa Malaysia, apa Mesir, apa Saudi, dan seterusnya. Ketika satu saat negeri kafir tersebut sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, sudah menjadi wilayahnya Indonesia atau Malaysia atau Mesir atau Saudi, maka sudah tidak wajib hijrah lagi. Contoh besarnya Makkah. Mungkin contoh pertamanya ya. Sebelum Futuh Mekah, sebelum tahun 8 Hijrah, orang yang tinggal di Mekah, kaum muslimin yang tinggal di Mekah, dosa. Yang tidak mau hijrah ke Madinah, dosa. Itu. Tentu yang mampu ya. Yang anak-anak, yang wanita, kan ada 1-2 lah ya. Sebetulnya ingin hijrah ke Madinah, tapi nggak sanggup. Karena masih anak-anak, karena wanita, suaminya belum masuk Islam, masih kafir, ya tentu Allah Maha tahu. Yang sanggup hijrah, kok tidak mau hijrah ke Madinah, ngeberatin Mekah,
karena kekayaannya di Mekah, ini yang tercela. Ini yang dosa. Kenapa? Ketika sudah ada negeri Islam, maka siapapun harus berada di negeri Islam itu. Kecuali belum ada negeri Islam. Tahun 7 Hijrah, tahun 6 Hijrah, sebelum futuh ya, sebelum hijrah ya, berarti sebelum Rasul dan para sahabat hijrah ke Madinah ya, mungkin 13 tahun pertama tentu belum wajib hijrah. Mau hijrah kemana? Semua negeri kafir semua, termasuk Mekah. Ketika 13 tahun pertama dakwah Nabi, seluruh negeri di muka bumi kafir semua. Belum ada negeri Islam. Bahkan negerinya kelahiran Nabi yaitu Mekah, negeri kafir. Kan dikuasai oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Maka tidak wajib hijrah. Mau hijrah kemana? Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh negeri Islam semua. Walaupun itu belum terjadi ya. Pada satu saat insya Allah nanti di zaman Imam Mahdi, Al-Mahdi, Muhammad bin Abdullah, seluruh negeri dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, kesimpulannya seluruh negara adalah negara Islam. Walaupun mungkin mayoritas kafir, tapi di bawah kekuasaan kaum muslimin, ya seperti Bali misalnya. Bali kan mayoritas kafir, Hindu. Tapi karena di bawah kekuasaan Indonesia, maka tinggal di Bali boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Karena di bawah kekuasaan kaum muslimin. Indonesia ini negara Islam, bukan negara kafir. Saya ulang-ulang di sini bahwa negara kafir adalah Jepang, Amerika, Inggris, Prancis, Spanyol, itu negara kafir. Adapun Indonesia, Malaysia, Mesir, Saudi, negara Islam. Dengan berlebih dan berkurang. Tentu tidak sama, ya seperti kita saja lah. Kita semua ini sesama muslim. Apakah sama persis? Ya tidak. Keislaman si A lebih baik dari keislaman si B. Keislaman si B lebih baik dari keislaman si C. Keislaman si C lebih baik dari keislaman si D, dan seterusnya. Ya, jangankan sekedar muslim, Nabi. Apakah derajat Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sama? Tidak. Apakah derajat Nabi Ismail dengan Nabi Isa sama? Tidak. Padahal sama-sama Nabi, sama-sama Rasul. Derajatnya berbeda. Begitu pula negara. Negara Islam Indonesia misalnya tidak sebaik Saudi misalnya, tapi sama-sama negara Islam dengan berlebih dan berkurang. La hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah futuh Mekah. Walakin jihadun wa niyatun, yang masih ada dua. Apa? Hijrah sudah tidak ada lagi. Yang masih ada dua. Apa? Jihad dan niat. Untuk jihad masih ada. Maka setelah futuh Mekah, gak ada hijrah lagi dari Mekah, jihad ada. Maka kaum muslimin di Mekah, terutama yang baru saja masuk Islam, ikut hijrah, ikut berjihad, ya.
Bahkan ada contoh menarik. Baru beberapa hari masuk Islam, sudah disuruh memimpin pasukan. Siapa? Masih ingat? Amr bin As. Amr bin As. Yang gara-gara Amr bin As, ya, dengan asbab Amr bin As, Nabi mengatakan al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam menghapus dosa-dosa sebelumnya. Artinya, ketika masuk Islam, dosa-dosa sebelum Islam diampuni. Waktu masih kafir, waktu masih Nasrani, waktu masih Konghucu, waktu masih Buddha, Hindu, sering berzina, sering minum khamar, sering berjudi. Dosa kan? Begitu masuk Islam, langsung hapus. Al-Islamu yajubbu ma qablahu. Seolah dia seperti bayi yang baru lahir. Ya. Ini sampaikan kepada teman antum, saudara antum, tetangga antum, teman kantor antum yang masih kafir, yang mungkin banyak dosa. Kalau ingin dosa Anda diampuni semua, masuk Islam. Al-Islamu yajubbu ma qablahu. Ini dijawabkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam atas permintaan Amr bin As tadi. Amr bin As merasa ketika masih kafir dosanya banyak sekali. Ya, sama dengan Khalid bin Walid, sama dengan Abu Sufyan, kan memusuhi Islam dan kaum muslimin. Nah, ketika masuk Islam itu Amr bin As mensyaratkan, memohon, aku mau masuk Islam ya Rasul, asal dosa-dosaku sebelum Islam diampuni. Langsung dijawab oleh Nabi, bukan kamu doang, siapapun yang masuk Islam, ketika dia masih kafir banyak melakukan dosa, begitu masuk Islam langsung diampuni. Al-Islamu yajubbu ma qablahu. Dengan masuk Islam, seluruh dosa sebelum Islam diampuni. Ya. Dan Amr bin As entah berapa hari atau berapa minggu masuk Islam, ditunjuk oleh Nabi memimpin pasukan. Padahal di dalam pasukan itu ada siapa? Prajurit-prajuritnya ada siapa? Ada Abu Bakar, ada Umar. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu mengajarkan apa istilah kita? Profesionalisme. Gitu. Walaupun jujur, walaupun amanah, walaupun rajin sholat, walaupun soleh, tapi kalau nggak mumpuni, jangan ditunjuk. Gitu. Walaupun mungkin ya sholat jamaah agak telat-telat misalnya, subuh kadang-kadang suka kesiangan, tapi dia mumpuni, tapi dia ahli, ya ditunjuk. Gitu. Yang penting tidak kafir. Ya. Maka sepeninggal Ali bin Abi Thalib yang memimpin kaum muslimin, yang jadi khalifah, bukan yang paling soleh, bukan yang paling taat, bukan yang paling berilmu, ilmu agama ya. Kalau dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, betul. Siapa waktu itu yang paling soleh, yang paling taat, yang paling bertakwa, yang paling tahu tentang Allah? Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjadi orang nomor satu di seluruh dunia Islam. Abu Bakar wafat, yang paling berilmu, yang paling bertakwa, yang paling soleh siapa? Umar. Umar memimpin kaum muslimin. Setelah Umar, Utsman. Setelah Utsman wafat, Ali. Setelah Ali tidak. Setelah Ali yang menjadi khalifah, pemimpin kaum muslimin,
bukan yang paling berilmu, bukan yang paling taat, bukan yang paling soleh. Walaupun tetap berilmu, walaupun tetap taat, walaupun tetap soleh, tapi bukan yang paling. Yang lebih taat kan seperti, yang lebih berilmu kan seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin As, sekaligus ahli ibadah yang luar biasa, tapi nggak ditunjuk, nggak ada sahabat yang mengusulkan gitu. Karena sahabat mengikuti Nabi harus orang yang pinter, mumpuni, maksudnya ilmu dunianya, kan mengatur pemerintahan kan ilmu dunia ya. Dan pernah ada pengalaman, ada kejadian, soleh, taat, berilmu, ahli ibadah, jujur, amanah, dia menjadi pemimpin kaum muslimin. Tapi sayang tidak cakap, tidak terampil, kalau istilah kita tidak menguasai siasat. Maka belum lama menjadi pemimpin, Syam udah hilang. Syam sudah bukan kekuasaan dia lagi. Beberapa bulan kemudian Mesir, Irak, Bahrain hilang. Maksudnya bukan di bawah kekuasaan dia. Sampai akhirnya hanya menguasai Mekah dan Madinah. Terus tinggal Mekah, terus tinggal sekitar Masjidil Haram, sampai akhirnya tinggal sekitar Ka'bah, dan akhirnya dibunuh di Ka'bah itu, disalib di situ. Siapa beliau? Abdullah bin Zubair. Tidak ada yang meragukan keilmuan Abdullah bin Zubair, ilmu agama ya, ketakwaannya, keilmuannya, kesolehannya, ketaatannya. Tapi beliau tidak cakap, tidak terampil, tidak ahli dalam siasat ya. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, jangan asal soleh, jangan asal taat, jangan asal amanah. Ini menyindir sebagian kita. Ketika mau bisnis misalnya, ketika mau melakukan sesuatu, nanyanya cuma cukup, udah ngaji belum? Udah 15 tahun ngaji. Ya udah ambil, ya. Enggak diteliti, bisa apa enggak, cakap apa enggak, mampu apa enggak, kecerdasannya bagaimana dan seterusnya. Enggak cukup ngaji. Tidak cukup. Akhirnya kecewa. Ini beberapa kali terjadi contoh seperti itu. Yang penting ngaji, ya nggak boleh. Kecuali sekedar bergaul, ya mungkin untuk dijadikan mantu misalnya, dijadikan istri, dijadikan suami, iya. Kalau untuk melakukan sesuatu ya harus ahli. Ya. Maka ini sebuah contoh menarik di mana Rasul menunjuk seorang yang baru saja masuk Islam untuk menjadi panglima perang. Siapa tadi? Amr bin As. Amr bin As. Wa idastunfirtum fanfiru. Dan jika kalian disuruh berangkat, berangkat kemana? Berangkat kemana? Berangkat jihad, perang. Fanfiru, maka wajib berangkat. Ini menunjukkan bahwa perang itu harus ada yang nyuruh, harus ada yang memerintahkan, harus ada yang istilah bahasa kita, memukul genderang perang. Harus ada. Berapa orang?
Berapa orang? Satu. Tidak dua, tidak tiga, tidak empat, satu. Ulama bukan, kiai bukan, ajengan, habib bukan. Satu orang yang berhak memukul genderang perang adalah presiden. Kalau sekarang ya, istilahnya presiden atau raja. Kalau di Saudi raja ya. Atau mungkin perdana menteri di beberapa negara, Malaysia misalnya perdana menteri, atau khalifah atau amirul mukminin, apapun namanya. Karena untuk nama antara Abu Bakar dengan Umar saja beda ya. Abu Bakar diberi nama apa, istilah apa? Abu Bakar ketika beliau memimpin kaum muslimin diberi istilah apa? Khalifah. Umar bukan khalifah tapi amirul mukminin. Beda kan? Tapi intinya sama, maksudnya sama, keadaannya sama, bahwa beliau berdua adalah orang nomor satu di seluruh dunia Islam yang berhak kapan kita perang, kapan mundur, kapan damai, menikahkan wanita yang tidak punya wali, mencambuk orang yang berzina atau merajam orang yang berzina muhsan, mengkisos seorang pembunuh, memotong tangan pencuri, dan seterusnya dan seterusnya. Ini hak penguasa, amirul mukminin. Maka tidak bisa dan tidak boleh dan haram ketika kita misalnya sepakat, kaum muslimin Indonesia atau kaum muslimin Jawa sepakat untuk berangkat ke Gaza, berjihad ya, sementara bukan perintah presiden, nggak boleh, harus perintah presiden. Dan itu beda wibawanya. Seandainya ya, seandainya yang dihadapi oleh Yahudi adalah Yaman atau Palestina, negeri Palestina, mungkin tidak seperti ini ceritanya. Kenapa menjadi parah seperti ini? Karena yang dihadapi oleh Yahudi ini bukan Palestina, bukan Yaman, tapi Hamas, tapi Houthi, kan bukan negara itu. Coba kalau negara, kan punya wibawa negara, ya, maka dengan seenaknya Yahudi nuduh Hamas teroris, Houthi teroris, apalah suka-suka dia, dan dibombardir, kami sedang membombardir teroris. Yang jadi korban kaum muslimin, wanita dan anak-anak ya. Bahkan kan sampai ada usulan itu yang bikin marah di PBB ya, untuk menghabisi Hamas ini lakukan saja seperti Jepang, seperti Hiroshima dan Nagasaki, sampai berani seperti itu. Karena mereka merasa bahwa mereka tidak berhadapan dengan negara, tapi dengan ormas. Hamas kan ormas, Houthi kan ormas. Coba seandainya mereka berhadapan dengan negeri Islam, barangkali tidak seperti ini ya. Maka tidak boleh berjihad, tidak boleh berperang kecuali atas perintah satu manusia, yaitu presiden atau raja atau khalifah atau amirul mukminin atau sultan atau apalah. Nama itu menjadi tidak penting. Yang penting dia orang nomor satu di negeri tersebut, pemimpin. Pemimpin kan satu, bukan dua ya. Antum pernah dengar waktu Abu Bakar jadi khalifah, wakilnya siapa?
Waktu Umar jadi khalifah, wakilnya siapa? Waktu Utsman, Ali jadi khalifah, wakilnya siapa? Enggak ada. Pemimpin itu ya satu. Wakil itu ditunjuk ketika berhalangan. Ya. Ketika berhalangan baru perlu menunjuk wakil. Kalau tidak berhalangan, ngapain ada wakil? Pemimpin itu satu. Nah, hari ini karena subhat demokrasi sudah luar biasa, sampai segala yayasan, masjid, DKM, apalagi koperasi, ya, hampir semuanya ada wakilnya. Ya. Seolah kita lupa kalau Abu Bakar nggak punya wakil, Umar nggak punya wakil, Utsman Khalifah sampai Umar bin Abdul Aziz sampai Harun al-Rasyid nggak ada yang punya wakil. Apa kita katakan mereka salah, keliru? Yang benar sekarang ini demokrasi harus ada wakilnya. Bahkan kadang wakil bisa 2, 3. Ini wakil di bidang kesehatan, ini wakil di bidang keamanan, ini wakil di bidang ini, di bidang itu. Jadi kekuasaan tunggal seorang pemimpin itu berkurang gara-gara subhat demokrasi. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada satu, dua, tiga, ada 7 ya. Fikul hadis yang pertama, nusikha wujubul hijrati min Makkah ila al-Madinati. Dimansukh, dihapus kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah, dihapus. Kenapa? Kenapa dihapus? Li'annaha sarat dara islamin. Karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Ya. Ini sekaligus kabar gembira. Ini yang kedua ya. Bahwa Mekah tidak mungkin menjadi negeri kafir lagi. Nah, sebab kalau satu saat Mekah menjadi negeri kafir, berarti kan ada hijrah lagi, batal sabda Nabi, gitu ya. Dengan Nabi mengatakan tidak ada hijrah dari Mekah lagi, menunjukkan bahwa Mekah selama-lamanya akan menjadi negeri Islam sampai hari kiamat. Beda dengan Indonesia, beda dengan Malaysia, beda dengan Mesir. Ya, mungkinkah Mesir satu saat menjadi negeri kafir? Tidak mustahil. Mungkinkah Indonesia satu saat menjadi negeri kafir? Tidak mustahil. Mungkinkah Malaysia satu saat menjadi negeri kafir? Tidak mustahil. Yang mustahil Mekah. Sebab kalau Mekah bisa saja menjadi negeri kafir lagi, berarti sabda Nabi batal. Mana mungkin sabda Nabi batal? Beliau kan sekedar menyampaikan dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah telah menjamin bahwa tidak mungkin Muhammad berbicara berdasarkan keinginan pribadi. Seluruh ucapan Muhammad adalah wahyu dariku. Berarti Allah salah dong. Gitu ya. Maka dikatakan bisyaratun nabawiyatun anna Makkah tabqa daru islamin abadan. Ini yang kedua. Kabar gembira secara kenabian bahwa Mekah akan terus menjadi negara Islam selama-lamanya. Tidak mungkin akan berubah menjadi negara kafir lagi, dikuasai Amerika misalnya,
dikuasai Yahudi misalnya, dikuasai Prancis misalnya, dikuasai Jepang, nggak mungkin. Adapun Indonesia mungkin, Mesir mungkin, Malaysia mungkin, dan seterusnya. Bahkan nanti di akhir zaman, Allah lebih memilih binatang daripada manusia. Untuk apa? Untuk menghuni Mekah dan Madinah. Jadi nanti di akhir zaman, ketika orang Islam sudah nggak ada, ternyata di Mekah dan Madinah nggak ada orang. Kalau ada orang pasti kafir, orang Islam udah nggak ada. Ya. Kan ada satu saat di mana angin yang spoi-spoi itu masuk lewat ketiak seorang muslim dan keluar dengan ruhnya. Itu orang yang masih ada iman, walaupun imannya tipis sekali, kecil sekali. Taruhlah jarang sholat atau nggak pernah sholat, tapi dia masih beriman. Masih beriman, insya Allah ada harapan masuk surga. Itu dimatikan di hari itu. Entah tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Ya. Nah setelah itu, tinggallah di muka bumi kafir semua. Gak ada yang beriman satupun, gak ada yang Islam satupun. Nah bagaimana? Di Mekah, Madinah, gak ada orang. Gak ada orang. Allah lebih memilih binatang. Binatang-binatang buas. Tinggal di Mekah dan Madinah. Orang kafir ya mungkin nggak nyaman ya masuk Mekah dan Madinah karena banyak binatang. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah lebih memuliakan binatang daripada orang kafir. Secara derajat mana yang lebih mulia? Orang kafir apa binatang? Mana yang lebih mulia? Orang kafir apa binatang? Binatang. Binatang lebih mulia daripada orang kafir. Inna syarrad dawabi indallahi ladina kafaru fahum la ya'lamun. Seburuk-buruk binatang dawa adalah orang-orang kafir. Jadi di mata Allah lebih mulia babi, anjing, sapi, kerbau daripada orang kafir. Rendah sekali orang kafir di mata Allah dan di mata kita kaum muslimin tentunya. Ulaika kal an'am. Mereka orang kafir itu seperti binatang. Binatang pun binatang yang paling bodoh. Binatang apa? Binatang ternak. Kalau monyet, lumba-lumba, kan masih ada pintar-pintarnya tuh. Ini binatang yang paling bodoh. Kerbau, sapi, kambing, kan itu paling bodoh. Kalau pinter, barangkali nggak bisa diternak. Karena bodoh, mau aja diternak. Sapi 1 ton, diseret sama anak kelas 5 SD, ngikut saja. Saking bodohnya. Coba harimau atau monyet, ya. Nah itu paling bodoh itu. Balhum abal. Bahkan lebih sesat, lebih buruk daripada binatang ternak. Itulah orang kafir. Ya. Kemudian la tanqati'ul hijratu ma dama fid dunya dara kufrin wa dara islamin. Tidak terputus kewajiban hijrah selagi di muka bumi masih ada negeri kafir dan negeri Islam. Seperti sekarang ini. Sekarang ini di muka bumi ada negeri Islam, ada negeri kafir. Maka sampai hari ini kewajiban hijrah tidak putus. Akan putus kalau dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, seluruh negeri di muka bumi adalah negara Islam. Mau hijrah kemana? Semuanya Islam semua.
maka tidak perlu hijrah. Yang kedua tadi, seperti setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 13 tahun kenabian. Waktu itu belum ada negeri Islam satupun, maka tidak wajib hijrah. Mau hijrah kemana? Semua negeri-negeri kafir. Adapun hijrah ke Habsyi, Najasyi, itu lebih kepada aman, lebih kepada aman, bukan mau mendirikan negara Islam di Najasyi, tidak. Karena Najasyi masih negeri kafir. Walaupun akhirnya Raja Najasyi masuk Islam, tetapi sembunyi-sembunyi. Tidak bisa mengajak rakyatnya untuk sama-sama masuk Islam. Ya, ini tamparan keras bagi orang-orang Hizbiyin, Harakiyin yang mengatakan yang penting kita berkuasa dulu. Kalau kita sudah banyak jadi menteri nih, syukur-syukur jadi presiden, gampang. Merubah negeri ini menjadi negeri Islam, kata siapa? Raja Najasyi kurang apa? Udah jadi raja. Apa kita mau katakan Raja Najasyi penakut? Raja Najasyi pengecut? Ya, tentu tidak pantas ucapan itu. Raja Najasyi tidak penakut, tidak pengecut. Tapi memang tidak mudah merubah akidah rakyat. Perlu dakwah. Maka sekali berraja Najasyi masuk Islam sembunyi-sembunyi. Dan contoh satu lagi, Azimur Rum, Heraklius. Heraklah. Sama, kalau antum melihat dialog antara Heraklius dengan Abu Sufyan, terlihat sekali bahwa Heraklius ingin masuk Islam. Dari dialognya itu memuji-muji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bersumpah, demi Allah, seandainya beliau ada di hadapanku sekarang ini, akan aku cuci kedua kakinya. Artinya beliau takzim sekali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nggak jadi masuk Islam? Ya itu tadi, karena tidak mudah untuk mengajak rakyat, kan dimasukkan dalam satu gedung tertutup. Agak panjang nih ceritanya ya. Mengajak para batrik, para pembesar untuk sama-sama masuk Islam, mengikuti Nabi Muhammad SAW, teriak semua. Teriak semua, lari ke pintu mau keluar. Heraklius cerdik, menjaga kemungkinan ini, kunci-kunci pintu-pintu sudah dikunci, kuncinya dia pegang. Ya. Melihat tidak ada satupun yang mau mengikuti ajakan Heraklius, maka Heraklius membohongi dirinya dengan mengatakan, aku hanya menguji kesetiaan kalian. Padahal lihat dari dialognya menunjukkan bahwa Heraklius beriman. Maka berselisih para ulama, sebetulnya Heraklius ini sudah masuk Islam atau belum. Pendapat yang rajih, belum. Karena belum ada kalimat syahadat keluar dari mulut Heraklius. Beda dengan Raja Najasyi. Kalau Raja Najasyi wahyu tentunya ya, Allah yang memberikan tahu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Raja Najasyi sudah bersahadat, sudah masuk Islam, lalu ketika meninggal disolati oleh Nabi secara gaib. Satu-satunya salat gaib yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-khairul ladzi inqata'a bin qita'il hijrati yumkinu tahsiluhu bil jihad wan niyatis salihah. Kebaikan yang putus karena sudah tidak ada hijrah lagi, ada gantinya, yaitu jihad dan niat. Oleh karena itu, ketika antum tidak berharta misalnya, sementara ingin sedekah, ada caranya, ada gantinya.
Ketika antum tidak berilmu, tidak bisa berdakwah tentunya, nggak boleh kan? Ada gantinya, ada caranya, ya. Dan seterusnya. Jangan putus asa. Tidak boleh kita mengatakan saya nggak punya ilmu, saya nggak punya harta, bahkan saya tidak punya tenaga, sakit-sakitan, lemah. Gimana cara saya masuk surga? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi surga itu bukan hanya dimasuki oleh orang yang berilmu, bukan hanya bisa dimasuki oleh orang yang berharta. Tanpa ilmu, tanpa harta, bahkan tanpa tenaga bisa. Bahkan seandainya kita cuman punya badan dan kepala, kedua kaki buntung, kedua tangan buntung, bisakah masuk surga? Bisa. Ini luar biasa, padahal surga itu luar biasa mahalnya, tapi bisa dimasuki oleh siapapun yang taat. Ya, itu saja malam ini, tidak ada soal jawab, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.